Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, depan Masjid Ibnu Abbas. Ya Allah, inilah Masjid Ibnu Abbas yang di Taif. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, baru saja selesai sholat 2 rakaat total masjid, duha, kemudian sholat hajat di Masjid Ibnu Abbas ini. Jadi teman-teman sekalian, biar teman-teman tahu bahwa kenapa dinamakan Masjid Ibnu Abbas, karena di tempat inilah makam jasad Ibnu Abbas. Nanti kita perlihatkan di sebelah, tapi tidak dibuka dia. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an adalah putra daripada Sayyidina Abbas, paman daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaannya, kenapa Ibnu Abbas itu ya dimakamkan di sini, tidak di tanah suci Haramain baik Mekah Madinah? Jadi begini teman-teman, Ibnu Abbas radhiyallahu an beliau tinggal dakwah di sini, ya, di Taif ini. Beliau yang melanjutkan dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Taif ini. Dan beliau Ibnu Abbas juga teman-teman merasa bahwa tidak layak jasad beliau dimakamkan di tanah suci karena ketawaduan beliau, sehingga beliau meminta atau berkeinginan, bahkan bisa dibilang berwasiat, agar jasadnya dimakamkan di Taif. Masya Allah, dari tempat inilah jasad beliau dimakamkan. Dan insya Allah Ibnu Abbas ini masyhur, siapa yang tidak kenal beliau. Beliau ahli hadis, beliau ahli fikih, beliau ahli tafsir, ulama besar. Ulamanya, diantara salah satu ulamanya para sahabat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sehingga ada tafsir Ibnu Abbas. Insya Allah disinilah teman-teman, inilah keadaan suasana di dalam Masjid Ibnu Abbas. Coba teman-teman perhatikan ya. Nah, ini di dalam Masjid Ibnu Abbas. Jadi luas sekali teman-teman. Jadi banyak penziarah juga di sini, ya, banyak penziarah di datang ke Masjid Ibnu Abbas. Ini di Taif teman-teman, ya, di Taif. Ini termasuk tempat yang sudah sejuk di Taif ini ya, sejuk, tidak panas, tidak menyengat seperti di Mekah dan Madinah. Ini suasana di dalam Masjid Ibnu Abbas. Ya. Ya. Makam beliau di sini teman-teman, ya, di dalam sini. Tidak dibuka, dia ditutup makamnya. Ya. Jadi yang dibuka itu adalah masjid untuk sholat. Jadi tidak boleh menziarahi makamnya itu, begitu. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu adalah ulama besar, ya, sahabat besar di kalangan para sahabat, ternama lah begitu. Ini beliau, insyaallah, ini perpustakaan Ibnu Abbas. Di dalam ada kitab-kitab perpustakaan Masjid Ibnu Abbas. Insyaallah kathir jiddan, insyaallah al-kutub, insyaallah. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk ziarah di Masjid Ibnu Abbas yang di Taif, ya. Kita lanjut ziarah lagi ke tempat-tempat yang lain, ya. Kita habiskan masa selama di Mekah Al-Mukarramah untuk berziarah teman-teman, biar nanti saya balik ke Indonesia tidak menyesal, ya. Jadi saya akan habiskan untuk berziarah tempat-tempat di sini. Oke teman-teman, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.